Oke, baik. Selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda semua. Selamat hari Minggu semuanya. Gimana nih kabarnya nih semuanya nih? Kok sepi? Salam. Baik, Kak. Gimana kabarnya? Halo. Baik, Luar Kak biasa. Bimo. Yes. Baik, puji Tuhan ya. Ya, teman-teman senang sekali ya. Hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk ibadah remaja dan pemuda. Untuk tema minggu ini coba ada yang lihat nggak tadi untuk tema ibadah hari ini? Coba aku mau tanya Nicholas deh, Nicholas. Halo Nicholas, shalom. Halo. Ya, tidak ada respon. Oke. Coba yang lain deh. Nomi deh, Nomi dan Kania. Ini Nomi dan Kania nih. Halo, tema for tomorrow. Oh iya, kompak sekali ya, betul sekali. Dua-duanya dipanggil kan. Betul. Jadi tema minggu ini adalah Hope for Tomorrow. Nah, harapan nih, teman-teman pasti tidak asing ya dengan kata-kata harapan. Pastinya teman-teman sendiri juga punya satu harapan yang teman-teman pengen harapan teman-teman itu bisa terwujud gitu. Nah, di sini Hope for Tomorrow. Nah, kira-kira gimana sih harapan yang baik itu untuk besok? Apakah harapan kita ini baik terhadap Tuhan ataupun harapan itu mungkin sebenarnya tidak baik juga mungkin menurut Tuhan. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dan tahu ya teman-teman dari firman nanti yang akan dibawakan oleh pendeta Sains Peter. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan meneguhkan ibadah kita pada saat ini di dalam pemahaman kita bersama bahwa ibadah saat ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Salam bagi saudara sekalian, Tuhan menyertai saudara. Oke, baik. Teman-teman, saat ini kita
akan masuk di pengakuan dosa. Mari teman-teman, saya mengajak untuk teman-teman merenungkan terlebih dahulu secara pribadi. Mungkin banyak dari teman-teman yang mengharapkan akan sesuatu nih, cuman ternyata Tuhan belum mengizinkan, dan mungkin banyak dari kita yang masih suka marah-marah, emosi. Kenapa sih apa yang kita mau tuh nggak terwujud gitu. Kadang-kadang pasti kita suka berpikir seperti itu ya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan terlebih dahulu secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kami saat ini berkumpul ya Bapak bersama untuk ibadah remaja dan pemuda. Saat ini Bapak kami datang ke hadirat-Mu Bapak untuk mengakui segala dosa-dosa yang kami perbuat Bapak yang masih tidak berkenan di hadirat Tuhan. Terutama mungkin kami masih tidak mengandalkan Tuhan, kami masih mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan, kami juga mungkin masih suka emosi apabila apa yang kami inginkan tidak terwujud ataupun belum Engkau izinkan ya Bapak. Kami ingin mengakui ya Bapak, bimbing kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, sebagai respon untuk pengakuan dosa ini, mari kita nyanyikan satu lagu, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan
Teman-teman, saat ini kita akan masuk salam damai. Coba teman-teman, aku pengen teman-teman nyalain videonya dong semuanya. Kita sama-sama salam damai, mungkin bisa dengan tangannya seperti ini ataupun tangannya seperti ini, bebas sesuai suka-suka teman-teman. Ayo kita sama-sama bersalam damai dengan teman-teman yang ada di Zoom ini ya, terutama. Ayo dong, aku minta tolong dong, teman-teman. Halo. Oke, bebas ya dengan cara apa saja. Oke, salam damai buat teman-teman semua. Salam damai semuanya. Salam damai. Salam damai, guys. Ya, saat ini kita akan memasuki firman Tuhan, teman-teman. Mari kita nanti sama-sama belajar ya. Gimana sih kita bisa memberikan harapan yang baik gitu, terutama untuk harapan kita di masa depan, untuk esok hari. Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Sains Peter, kita akan menyanyikan satu lagu dulu, Pribadi yang Mengenal.
Shalom teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam kebaktian saat ini. Kita akan memasuki pemberitaan firman. Kita memohon hikmat dari Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih dan kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, cinta kasih juga pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena dalam kondisi pandemik yang masih terus menjadi keprihatinan kami, Tuhan masih tetap menjaga kami. Tuhan masih memelihara kami. Dan oleh karenanya Tuhan, saat ini kami berterima kasih karena Tuhan boleh kumpulkan kami semua untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk kembali hidup berpadanan dengan perintah dan kehendak. Tuhan berkati kami, perlengkapi kami semua sehingga hal-hal yang boleh kami baca, kami dengar dalam pemberitaan firman akan semakin memperlengkapi kami untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah saudara-saudara, kaum pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Berbahagialah mereka yang tekun, mereka yang setia untuk senantiasa mendengar firman, terlebih mau memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kiranya seperti doa kita tadi, kita semua berada dalam kondisi baik yang sehat ya. Karena si corona ini masih menjadi pergumulan kita juga sampai dengan saat ini ya. Ya, teman-teman, temanya pada pagi hari ini bagus sekali menurut saya. Di tengah kondisi yang terus mungkin bukan hanya karena kondisi pandemik, tapi mungkin karena hal-hal yang saat ini sedang menjadi concern kita, pemikiran kita, dan hal itu menjadikan kita mungkin sedikit kehilangan semangat gitu ya. Hope for tomorrow ya, tema kita pada saat ini. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta mau masuk langsung dalam teks ya. Habakuk dalam teks yang kita baca pada saat ini ya adalah teks yang berbicara tentang percakapan Habakuk dengan Tuhan ya. Percakapan Habakuk dengan Tuhan tentang apa ya? Tentang ketidakmengertian Habakuk akan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan saudara-saudaranya, dalam kehidupan bangsanya ketika itu. Ya. Terkhusus realita yang bagi Habakuk acap kali sulit untuk dimengerti ya. Diskusi yang sangat menunjukkan sisi kemanusiaan seorang ya. Habakuk hendak menggambarkan, hendak mewakilkan sisi perasaan saudara-saudaranya dan kawan-kawannya ketika itu ya. Kalau teman-teman perhatikan kitab Habakuk ini ya, mulai dari pasal pertama ya, ayat yang kedua sudah menggambarkan hal itu ya. Kalau perhatikan tema perikopnya pasal 1, keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, ada sisi curhatan yang mau disampaikan oleh Habakuk karena dia merasa bahwa Tuhan seperti menutup mata
terhadap hal-hal yang saat ini menjadi pergumulan dia, pergumulan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi ketidakmenentuan tadi, ya, di tengah situasi yang kasat mata tidak meyakinkan seperti itu, ya, Habakuk mau berbicara dalam segala keyakinan penuhnya bahwa meskipun segala hal dan bahkan skenario buruk terjadi dalam kehidupan dia dan bangsanya, Habakuk akan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Israel ketika itu hidup dalam penindasan yang luar biasa, banyak musuh-musuh Israel ketika itu yang memang berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menindas bangsa Israel sedemikian rupa. Di dalam segala keterpurukan tadi, Habakuk hadir untuk terus menguatkan, ya. Habakuk hadir untuk terus mengingatkan saudara-saudaranya bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu ada mendampingi mereka. Ada harapan untuk masa depan, sehingga oleh karenanya masuk dalam teks yang kita baca saat ini teman-teman, Habakuk hendak menggambarkan bahkan kalaupun skenario terburuk terjadi, dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah Israel. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini malah sesederhana pilihan. Ya. Sesederhana pilihan yang harus kita tentukan. Ya. Barangkali ada teman-teman yang pernah mengetahui atau mendengar kisah burung elang, ya. Burung elang dalam usia tertentu, ya, di usianya yang ke-40 tahun, dia harus menentukan sikapnya. Ya. Kenapa? Karena paruhnya akan semakin memanjang, terus kuku-kukunya pun semakin memanjang, bulunya semakin lebat, dan dia akan mati dalam kondisi seperti itu. Ada beberapa yang memilih untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Dia mematuk-matukkan paruhnya supaya keluar paruh yang muda. Ya. Dan juga dia akan mengurangi bulu-bulu lebatnya itu dengan mencabutnya, menggigitnya, mencabutnya. Dengan demikian dia masih bisa bertahan hidup beberapa tahun ke depan. Dan itu menjadi kesaksian bagaimana alam bertahan luar biasa, bagaimana binatang bertahan luar biasa. Karena dalam konteks itu, pilihan yang harus diambil adalah bagaimana tetap terus mempertahankan kehidupan. Pilihan yang harus kita tentukan. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang diperhadapkan dengan kesulitan seperti itu, ini sesederhana pilihan. Acap kali kita mengambil pilihan untuk mungkin seperti elang tadi yang mungkin karena sudah kelelahan, sudah malah bisa jadi lalu tidak mengambil keputusan untuk mengambil langkah yang signifikan. Ya bisa saja duduk diam manis begitu ya. Tetapi kita dipanggil untuk tetap terus bertahan dan terlebih berusaha untuk kreativitas, berkreasi, mencari jalan keluar dalam situasi itu dengan tetap meyakini terus bahwa Tuhan tetap ada mendampingi kehidupan kita. Pilihan itu yang harus kita ambil, pilihan itu yang harus kita tekuni, ya, bukan menyerah. Bisa saja menyerah, sekali lagi, bisa saja menyerah. Tapi kok saya sangat yakin bahwa itu bukan pilihan juga yang akan kita ambil kok. Saya sangat percaya bahwa bukan itu pilihan yang akan kita ambil. Kita jelas akan memilih untuk tetap bertahan. Tapi juga maaf, patut untuk kita pertegas, bertahannya seperti apa? Adakah di antara kita yang hanya menjalani kehidupan kita begitu-begitu saja, ya, tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupannya? Kenapa? Karena dia tidak memilih langkah yang besar, langkah yang berani, berhikmat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, sehingga lalu apa yang boleh menjadi keputusannya, tindakan yang diambilnya itu akan berdampak juga signifikan bagi orang tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Habakuk mau berbicara tentang satu pesan yang sangat sederhana. Di tengah situasi dalam skenario terburuk sekalipun, ya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Ya, namun aku akan bersorak-sorak. Aku akan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang saat ini kita lihat sangat tidak meyakinkan, apa yang kita rasakan menguras pikiran kita bisa jadi. Tetapi saya memilih, kita semua memilih untuk tetap percaya, bersorak-sorak, ya, percaya bahwa Tuhan punya rancangan baik. Hope for tomorrow, ya. Temanya sangat sederhana, bahwa kita punya kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke depan. Kenapa? Karena kita punya harapan di masa yang akan datang. Teman-teman yang dikasih Tuhan, everything happen for a reason, ya. Kita semua tahu itu. Semua terjadi untuk satu alasan. Akar sederhananya begini. Tuhan gak mungkin lah iseng menghadirkan satu hal, satu situasi dengan tanpa maksud. Gak mungkin lah. Semua terjadi untuk alasan. Dan itu yang menjadi pekerjaan rumah kita semua bersama, teman-teman. Berproses dengan maksud Tuhan itu. Ya. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sama. Tidak ada yang tahu hari depan kita, tapi kita tahu bahwa hari depan kita di dalam Tuhan baik. Ya dan amin, itu menjadi keyakinan kita, ya. Tetapi kita tidak mau berleha-leha hanya dengan duduk manis, tetapi mau juga berusaha selain doa yang tetap tekun, tetapi juga berusaha sehingga semua ketakutan kita tidak menjadi ketakutan tanpa alasan. Ya, banyak kita yang takut tetapi sebenarnya tidak beralasan. Ketika ditinjau lebih jauh, ditilik lebih lagi, ditanya, jangan-jangan maaf ketakutannya berlebihan. Banyak yang overreacting juga menurut saya dalam mengekspresikan ketakutannya. For tomorrow, tema kita dalam minggu saat ini mau mengingatkan kita, ya. Ada harapan untuk hari depan, maka jangan berasumsi apapun. Banyak orang berasumsi akan hari depannya. Tahu juga kagak, kalau kata orang Bekasi. Tahu juga enggak. Jangan berasumsi apapun. Kita tidak sedikit pun bisa menakar rancangan, maksud, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun segala hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, seperti Habakuk, kita memilih untuk tetap bersorak-sorak, tetap tenang, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan terus mendampingi kehidupan kita. Ia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa, ia akan terus menguatkan kita dalam situasi-situasi yang mungkin saat ini menguras kita, ya. Meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang akan terus menguatkan dan mendampingi kita semua. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, semoga hope for tomorrow dalam tema minggu saat ini menguatkan kita semua. Jangan berasumsi apapun. Jangan kalah karena skenario yang saat ini mungkin sedang sangat tidak meyakinkan di depan mata kita. Percayalah bahwa kita tetap dipanggil untuk maju, meyakini di depan ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karenanya, tetap semangat, tetap berpaut, tetap berusaha. Saya pikir kita sudah di track-nya. Kalau begitu, kalau belum demikian, maka ketakutan itu ya masuk akal. Tapi selama sudah usahanya, doanya sudah, saya pikir jangan kita terjebak dalam ketakutan yang berlebihan. Kita lihat hasilnya di depan dengan tetap rendah hati dan menerima apapun yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki persiapan diri dalam menyambut sakramen perjamuan kudus ya. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, bersama-sama kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan mengikuti perayaan tersebut, marilah kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya yang dulu mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 yang akan datang. Ya, teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Terlebih untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan saat ini. Kami sadar Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami diperhadapkan dengan satu dua hal yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kami, harapan kami, acap kali kami berasumsi negatif. Kami lupa bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Meskipun sesuai dengan firman Tuhan, acap kali hal-hal yang saat ini terjadi sangat tidak meyakinkan. Tetapi kami diingatkan lagi bahwa kami dipanggil untuk tetap bersorak-sorak. Kami dipanggil untuk tetap percaya, kami dipanggil untuk tetap tenang. Karena itu adalah
panggilan kami semua sebagai umat percaya. Oleh karenanya Tuhan, kami mau untuk tetap tenang, kami mau tetap bersorak-sorak meskipun apa yang kami lihat, kami rasakan saat ini sangat tidak meyakinkan. Tetapi kami memilih untuk tetap meyakini bahwa Tuhan punya rancangan baik dan indah dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi segala aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang berusaha. Tuhan berkati kami semua. Berikan kami kesehatan Tuhan, terusus dalam segala aktivitas kami. Berikan hikmat senantiasa, sehingga hal yang boleh kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa pada saat ini, Bapa, terusus bagi orang tua kami, papa mama kami yang kami kasihi, jaga mereka Tuhan, berkati mereka senantiasa. Sehingga dalam segala keberadaannya mereka boleh tetap berada dalam kondisi yang sehat, terlebih jaga senantiasa relasi baik kami dengan mereka. Sehingga semua hal yang boleh terjalin saat ini boleh terus mendatangkan berkat bagi kami juga. Oleh karenanya juga kami berdoa pada saat ini bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati semua yang terlibat, Tuhan berkati semua pengurus. Kami percaya bahwa semua yang sudah Tuhan pilih, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi mereka senantiasa. Oleh karenanya segala agenda, segala rancangan, segala rencana, segala pelayanan kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini juga Tuhan bagi teman-teman yang tidak bisa ikut ambil bagian, karena mungkin ada mereka yang sakit, mereka ada berada dalam proses pemulihan, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Jaga mereka, berkati mereka Tuhan, sehingga di dalam segala kelemahannya, keterbatasannya, saudara-saudara kami boleh tetap meyakini bahwa ada harapan untuk hari-hari yang akan datang dan mereka tidak patah arang untuk tetap percaya Tuhan mendampingi mereka senantiasa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemik yang tidak sedikit pun menurun, malah sebaliknya Tuhan, di hari belakangan ini kami menyaksikan kondisi yang semakin memprihatinkan. Tuhan berkati kami, agar kiranya kami tidak kehilangan pengharapan. Kami percaya di hari-hari yang akan datang, Tuhan akan mengendalikan segala situasi yang saat ini menjadi keprihatinan. Oleh karenanya kami menyerahkan pemimpin kami, para pemerintahan kami, daerah sampai pusat dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, kiranya situasi ini boleh terkendali dan kami boleh seperti sedia kala dapat kembali beraktivitas. Kami serahkan seluruh hal yang mungkin saat ini menjadi pergumulan kami, ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami mau serahkan, kami mau sempurnakan, kami mau percayakan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan bagi Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Ya, teman-teman, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai dengan saat ini senantiasa mengasihi kami. Walaupun di dalam kondisi saat ini yang dipenuhi dengan segala macam penyakit, terutama COVID, Tuhan, Engkau masih memberikan kami untuk dapat berkumpul bersama dengan teman-teman remaja dan pemuda GKI Camar untuk beribadah dan menyembah Engkau. Kami sangat bersyukur atas semuanya ini, Bapa. Terima kasih atas berkat dan limpahan kasih-Mu, Tuhan, baik secara rohani dan jasmani, Tuhan. Izinkan kami saat ini untuk dapat memberikan sedikit dari berkat yang Engkau berikan melalui persembahan kami ini, Bapa. Dan persembahan ini biarlah diperuntukkan bagi pelayanan kasih-Mu. Dan semoga persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat atau bagian penting dalam pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terutama dalam kehidupan bergereja kami di GKI Camar, ya Bapa. Berkati setiap hati yang memberikan dan setiap tangan yang mengelola persembahan kami ini, ya Bapa, sehingga persembahan kami ini boleh berarti dan bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Amin. Ya teman-teman, Amsal 23 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi teman-teman, kita tidak perlu khawatir ya akan hari esok. Tuhan sudah mengatakan karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Maka kita sama-sama berharap akan hari esok yang lebih baik. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Namun kita sebelumnya akan menyanyikan satu lagu PKJ 241, Aku Tahu Kan Hari Esok. Langkahku tegak
Ya teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, saatnya kita kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, membentangkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan dalam ibadah saat ini, tetap meyakini bahwa cinta kasih Tuhan selalu menaungi, mendampingi hidup kita senantiasa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan senantiasa menuntun, menyertai dan memelihara hidup kita pribadi dan keluarga, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Lagu tema kita harus membawa berita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di ibadah hari ini. Terima kasih untuk Pak Alfa sebagai pendamping pada hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan yang ambil bagian di ibadah minggu ini. Untuk minggu depan seperti biasa, kita akan bertemu lagi secara Zoom ya teman-teman. Nanti untuk linknya akan di-share. Oke, kemudian untuk teman-teman remaja, apa ada pengumuman dari pemuda? Sudah, itu saja. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, baiklah kalau tidak ada lagi, mari kita buka kameranya semua, kita foto. Oh iya, nanti untuk teman-teman yang ikut ambil bagian pelayan pada hari ini, nanti jangan keluar dulu ya setelah ini. Kita doa dulu. Yuk, silakan semuanya teman-teman dibuka semuanya. Kadus seperti biasa ya, Kadus. Oke, sebentar. Yuk teman-teman yang belum dibuka kameranya. Yuk, siapa yang belum buka? Dari ya, ada Marcelo, ada Juan. Oh, Juan ganti. Oke. Oke, kita berfoto. 1, 2, 3, cheese. Oke.
Bentar ya. Sekali lagi gaya bebas. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, gaya bebas. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke PC ataupun di Vivo. Terima kasih Kak Adus, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir minggu ini. Semuanya, ayo dibuka yuk kita sapa satu sama lain. Yuk, 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 yuk. Terima kasih Bang Adus, terima kasih Pak Terima Alfa, kasih semua, Bimo. terima kasih Pak Alfa, Terima kasih. terima kasih Bang Bim. Oke semuanya, bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Happy Sunday. Oke. Baik. Sudah selesai. Silakan. Silakan apa? Ya, Sudah penuh. mari kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita pada pagi hari ini ya Bapak, karena masih ada kesempatan bagi kami untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, pemuda dan remaja GKI Camar untuk dapat melakukan ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagian dalam rencana-rencana pemuda dan remaja kami ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan mereka boleh senantiasa berkarya, mereka senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga kami berdoa dan mengucap syukur atas pelayanan dari rekan-rekan pemuda dan remaja ini Tuhan. Terkhusus juga untuk Pak Pendeta Saint Peter yang boleh membawakan firman pada hari ini. Biarlah Engkau memberikan berkat yang luar biasa bagi beliau dalam pelayanan beliau maupun dalam rumah tangganya Bapak. Begitu juga rekan-rekan kami yang ambil bagian juga dalam pelayanan pada hari ini. Bimo, Alvika, Lydia, Loli, dan Bernadus, dan semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mengakhiri semuanya ibadah kami ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus menyertai kami sehingga kami boleh dapat dipertemukan lagi pada minggu depan dalam ibadah remaja pemuda lagi ya Bapa. Tuhan jangan tinggalkan kami, biarlah kami boleh senantiasa diberikan anugerah dan berkat hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Pak Alfa, terima kasih ya Kak Adus, terima kasih ya Loli untuk Kak Bimo, Pak Alfa, Kak Adus. Nah, saya buka video aja deh. Adus, Bimo. Bye. ya semuanya ya. Sudah boleh lipi. Oke.